Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Retro Production. Dan kali ini kita sedang ada di segmen Horror Mania bareng gue Roro. Gue Sari. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita misteri dari teman gue Roro. Oke, jadi sebenarnya ini ceritanya bukan gue yang mengalami sih. Oke. Ini ceritanya bokap gue. Nah, kebetulan bokap gue itu kan dia tuh senangnya tuh kerja kayak masuk-masuk hutan gitu. Waktu itu dia kerja di penggergajian kayu. Oke. Nah, si penggergajiannya itu tepatnya di Kecamatan Cikidang, itu masih masuk Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, jadi untuk menuju ke lokasi penggergajian itu, dia dari kota tuh harus masuk ke jalan kecil dan melewati hutan-hutan. Jadi kanan kirinya tuh hutan jati gitu. Nah, suatu saat tuh bokap gue tuh harus turun ke kota untuk kayak beli alat-alat. Dan itu dia turun udah agak sore. Sekitar jam berapa? Mungkin sekitar jam 3 jam 4 kali ya. Oh, oke. Nah, jadi pas dia udah kelar beli barang-barang, dia harus langsung balik tuh ke tempat penggergajian. Jadilah dia pas masuk hutan tuh kayak udah maghrib-maghrib gitulah, jam 6, setengah 7. Ya udah bokap gue kan pergi sendiri. Jadi Ini pas driving ya? Iya, dia bawa mobil sendiri gitu. Nah, pas udah di jalan menuju ke lokasi, kan kanan kiri hutan nih. Itu kondisinya itu gelap dan gerimis saat itu. Oke, jadi pas dia Gelapnya gara-gara mendung gerimis begitu ya? Oke. jadi gerimis. Nah, pas dia lagi nyetir gitu, tiba-tiba dia tuh ngelihat ada orang lagi jalan kaki di pinggir di sebelah kiri ya. Lagi jalan tuh munggungin dia ke arah depan juga sama kayak dia. Searah. Itu kakek-kakek kayak pakai baju-baju petani gitulah. Terus karena bokap gue mikir nih kasihan nih kakek-kakek sendirian gitu kan. Akhirnya dia inisiatif, ya udah deh gue ajakin bareng aja gitu. Akhirnya tuh bokap gue maju ke depan dan dia berhenti mobilnya pas di samping si kakek itu lagi jalan. Terus dia buka kaca. Pas buka kaca dia nanya pakai bahasa Sunda ya gitulah. Pokoknya intinya kayak misi kek mau kemana gitu kan. Itu si kakeknya diem aja, cuma dia kayak nunjuk ke depan gitu. Ya maksudnya dia mau ke depan, mau lurus gitu kan. Terus oh sama nih searah pikirnya kan. Akhirnya ya udahlah diajak bareng, yaudah yuk bareng aja gitu, naik mobil gitu. Nah kakeknya tuh ngangguk, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma ngangguk doang. Ya udahlah akhirnya pas udah kakeknya ngangguk, udah tuh diem aja si kakek. Terus akhirnya pas kakeknya diem aja, terus bokap mikir, oh mungkin karena orang desa dia nggak ngerti cara buka pintu mobil gitu kan. Oh iya. Akhirnya bokap gue turun dari mobil, dibukain pintu, kakeknya masuk lah, duduk, terus ditutup lagi pintunya. Ya udahlah, akhirnya melanjutkan perjalanan nih berdua kan. Jadi kira-kira berapa lama itu perjalanan? Perjalanan kalau misalnya dari lokasi itu ke tempat penggergajian itu mungkin masih sekitar 30 menit. Nah, terus karena bokap gue tuh tipe yang suka ngemil, jadi di mobil tuh banyak cemilan. Akhirnya dia nawarin lah ke si kakek itu, kayak mau kue gitu. Kakeknya geleng. Nggak ngomong apa-apa nih, cuma geleng aja. Terus ada minum, mau minum gitu. Terus geleng juga. Oh ya udah kan, terus lanjut. Akhirnya bokap gue ngerokok tuh. Terus dia nawarin lagi, mau rokok gitu. Geleng lagi. Oh nggak mau nih, ya udah deh gitu kan. Ya udah singkat cerita, terus jalan akhirnya sampai ke suatu area di mana tuh jalannya tuh rusak. Jalannya berbatu-batu gitu. Berlubang-lubang gitu ya? Ya jalan-jalan di hutan yang belum ada aspalnya gitu lah. Oh oke. Ya udah tuh bokap gue nyetir. Ya ada satu titik di mana tuh jalan rusak dan badannya tuh kayak lagi off road gitu kan. Kayak terguncang-guncang gitu. Iya. Jadi udah tuh terguncang-guncang gitu kan dan jalannya pelan. Nah terus dari ujung mata kiri nih, ini penumpang nih misalnya lu si kakek gitu ya. Iya. Nih gue bokap lagi nyetir gitu ya, ngadep ke depan. Nah dari ujung mata kiri ini kan kelihatan nih. Nah dia tuh ngelihat si kakek itu tidak berguncang badannya seperti manusia pada umumnya. Ya. Jadi badannya tuh diem aja, badannya tuh Merinding. Terus? Serius. Jadi badannya tuh diem gitu, diem dan lurus ngadep ke depan, tidak bergerak sama sekali. Sementara bokap gue tuh yang goyang-goyang. Nah di situ baru bokap gue mikir nih, kayaknya ada nggak beres nih gitu kan. Terus ya udahlah, tapi ya udahlah mau gimana lagi kan. Ya udah terus aja di jalan terus sampai akhirnya si kakek tuh pada satu titik dia menunjuk ke kiri.
sambil ngomong. Akhirnya dia ngomong pakai bahasa Sunda, di dia gitu. Artinya tuh di sini. Terus bokap gue, oh berarti dia mau turun nih di sini, ya udah deh. Akhirnya bokap gue minggir. Nah pas udah minggir itu si kakek tuh diem lagi. Nggak buka pintu gitu ya? Enggak. Oke. Terus bokap mikir nih orang nggak bisa buka pintu atau jangan-jangan emang bukan orang nih gitu kan. Akhirnya karena hujannya makin agak deres, jadi bokap tuh nggak turun. Dia cuma kayak ngelewatin ke sini untuk buka pintu mobil gitu loh. Jadi kayak ngelewatin ke depan kakeknya. Tangannya aja. Gitu. Tangannya aja. Ya udah dilewatin kan, buka pintu, didorong keluar. Nah tapi katanya pas mau buka pintu itu, ini tuh kan kalau ada orang di sini kan kita berasa ya ada orang nih gitu loh. Ini tuh nggak ada nih, kayak kosong aja gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu di sininya. Terus ya udah tuh kakek ada turun dari mobil, nggak bilang apa-apa, nggak bilang makasih, nggak bilang apa. Yaudah dia turun, terus dia jalan terus tuh ke arah dalam hutan. Terus bokap gue dengan posisi pintu mobilnya masih terbuka, dia cuma ditutup ya sama kakeknya. Nggak ditutup lagi. Terus bokap kan mungkin agak gimana sih nggak ditutup, nggak bilang makasih gitu kan. Dia cuma ngeliatin tuh kakek jalan tuh ke arah dalam hutan. Terus dia perhatiin lama-lama tuh si kakeknya berubah bentuk. Ya. Dia berubah bentuk tuh dari kakek-kakek pakai baju kayak petani gitu, jadi kayak perempuan pakai kebaya. Dia tuh terus jalan ke dalam. Ya udah di situ kayak bokap baru ngeh, oh ini bukan manusia nih gitu kan. Akhirnya bokap tutup pintu mobil, tutup dari dalam gini. Terus dia nyalain rokok dulu kan, karena takut kan. Terus dia marah-marah tuh, dia teriak ke si sosok itulah. Ya dia marah-marah kayak, woi lu ngerjain gue lo, sini kalau berani, kayak gitu-gitu lah. Tapi gue tahu tuh pasti dia marah-marah karena sebenarnya dia takut kan. Jadi untuk apa sih, untuk nutupin, menetralisir. Untuk netralisir perasaan takutnya dia gitu loh. Terus akhirnya udah tuh hilang. Dia masuk ke dalam hutan, hilang. Akhirnya bokap gue melanjutkan perjalanan sampai ke lokasi penggergajian kayu tadi. Nah udah tuh malamnya kan bokap gue kepikiran nih, itu apa sih di dalam situ, emang ada apa gitu, kenapa dia mau turun di situ, penasaran dia. Akhirnya besok paginya tuh dia ngajak kayak 2 orang temennya untuk ikut dia gitu. Dia bilang, besoknya ya? Besok paginya dia bilang, temenin gue cari kayu yuk, lihat kayu di hutan bawah tuh ada yang bagus katanya. Oh nggak ngasih tahu ke temennya? Nggak, dia nggak cerita soal kejadian itu, dia nggak cerita. Akhirnya temennya mau ikut tuh. Akhirnya temennya ikut, ya udah. Terus bokap tuh berhenti pas di mana si sosok itu turun tadi malam. Terus dia masuklah ke jalan yang sama, dia susurin tuh jalan gitu kan, dengan teman-temannya nih. Nah terus makin masuk sampai akhirnya pada satu titik bokap menemukan kayak ada nisan tidak ada namanya. Jadi ada satu kuburan di tengah hutan dengan nisan batu aja, nggak ada namanya gitu. Nisan tua begitu ya? Ya gue nggak tahu sih itu apa nggak, cuma kayak satu batu aja ditumpuk gitu, tapi ada kuburan gitu. Yang sudah terbiar begitu apa kayak masih terawat gitu? Enggak, terbiar. Oh terbiar gitu. Karena cuma satu itu aja di hutan itu nggak ada. Di tengah-tengah hutan jati. Tengah-tengah hutan jati itu. Terus bokap mikir, oh ini mungkin yang semalam nih emang mau pulang ke sini dan kebetulan ya kelihatan aja gitu. Ternyata ya bikin merinding. Itu kalau menurut lo gitu, kalau kayak gitu tuh kira-kira apa? Ya yang pasti sih kalau menurut gue itu jin yang bisa berubah wujud ya, tapi gue nggak tahu ada hubungannya atau enggak sama tuh kuburan gitu. Gue nggak tahu sih. Tapi kenapa bokap gitu? Apakah bokap itu sensitif atau memang bokap itu sudah biasa dengan melihat yang begitu-begitu gitu? Karena kan nggak semua orang ya bisa melihat sosok goib gitu. Mungkin bisa dibilang dia sensitif ya, cuma mungkin karena di tengah hutan juga kayaknya yang nggak sensitif pun bisa aja melihat macam-macam nggak sih kalau di tengah hutan gitu. Iya sih, apalagi itu tadi jam-jamnya maghrib ya. Iya. Yang katanya jam maghrib tuh jam peralihan gitu ya. Udahlah maghrib terus gerimis kan. Oh iya. Dan kanan kirinya hutan tidak ada apapun gitu. Berarti tadinya itu si kakek-kakek itu berjalan di tengah gerimis ya sendiri. Iya, makanya kan bokap ngerasa kasihan gitu, nih kasihan juga ya sendirian hujan gitu. Cuma yang gue nggak habis pikir ya, itu kan kalau gaib itu kan harusnya nggak bisa menyentuh barang ya. Ini kan bisa masuk ke dalam mobil, bisa duduk, bisa ngomong. Tapi dia kan tidak mau tutup dan buka pintu kan. Tapi kan dia berbicara, dia bilang di dia gitu, di sini gitu kan, itu bersuara berarti. Jelas tapi ngomongnya. Jelas. Ya mungkin memang bisa kali ya. Ya ini adalah suatu misteri lagi ya kan. Iya, balik lagi nih misteri yang karena kan memang kadang-kadang makhluk gaib ini kayak
ya cerita-cerita yang sebelumnya pernah kita dengar gitu, kayak menyerupai orang yang kita kenal, teman kita, keluarga kita, terus ngomong seperti biasa, Iya, kan? iya, betul. Ternyata bukan gitu kan? Iya sih, cuma menurut gue nih kayak agak apa ya, kayak nggak habis pikir aja gitu, kok bisa ya sampai masuk ke dalam mobil, sampai itu kan terlalu nyata gitu loh. Tapi setelah itu apa bokap kalau melewati jalan itu pernah menemukan suatu hal yang aneh lagi gitu? Di jalan itu sih kayaknya itu aja deh saat itu. Tidak Kalau di pernah lokasi ya? itu ya. Tidak pernah ada ketemu lagi kah atau apa gitu kan? Enggak sih, paling ada sekali yang dia bilang kalau misalnya pernah malam-malam pas balik ke lokasi, kan mobilnya tuh mobil jeep lama gitu ya, jadi yang di depan tuh kursinya ngadep ke depan, yang di belakangnya tuh kursinya miring kayak di model angkot gitulah, buat kayak dua orang tapi miring. Nah pas dia mau balik ke lokasi tuh kayak malam 9:30, pas dia ngeliat ke spion, itu tuh ada yang nebeng di belakang, kayak 4 orang lagi duduk berhadap-hadapan gitulah. Kayak Itu di jalan yang sama tuh, itu jalan kayaknya lumayan ini ya, lumayan mencekam. Iya lumayan mencekam, dan mungkin dulu belum seramai sekarang ya. Tapi itu waktu bokap ada 4 orang itu di titik, di poin yang berdekatan sama yang itu. Iya masih di jalan situ, cuma mungkin bukan pas di si lokasi kakek itu sih, cuma masih di hutan itu juga sama areanya. Ya cuma saat itu sih dia udah nggak terlalu takut, dia cuma apa sih, kaca spionnya tuh dia balik arah gitu loh, biar dia nggak perlu melihat ke spion itu lagi gitu. Terus dia ya nyalain rokok terus jalan gitu. Ternyata ceritanya cukup membuat merinding. Gimana dengan teman-teman semua mendengarkan cerita ini? Apakah memiliki pengalaman yang mungkin sama atau mirip? Yang pernah melihat langsung makhluk-makhluk gaib ini yang seharusnya tidak pernah kita lihat? Ya mungkin boleh di-share di komen ya kalau misalnya ada yang punya pengalaman yang sama atau mungkin mau cerita juga gitu. Oke, kalau teman-teman ada yang mau cerita silakan di komen. Kita bisa juga bacakan cerita teman-teman semua. Kita ambil hikmahnya dari setiap cerita misteri ini. Ya mungkin kalau dari gue sih kayak ya untuk memulai perjalanan ya seharusnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Jangan lupa, kadang-kadang kita buru-buru atau apa kita lupa. Iya, betul. Kita nggak tahu apa yang kita temuin di depan, ya betul kan? sekali. Seperti itu. Sampai di sini dulu segmen Horor Mania kita kali ini. Kita ketemu lagi di Horor Mania selanjutnya. Ya dan terus support kita dengan klik subscribe, like dan komen. Kalau gitu sampai di sini dulu kali ya. Ya. Kita sudahi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, selamat malam.